Assalamualaikum, selamat pagi semua saudaraku dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia, salam satu hobi untuk semua penyimak channel Adapolis. Terima kasih yang sudah selalu setia menyimak channel ini. Saudaraku, hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya, sedikit ilmu yang saya dapatkan dalam beberapa tahun ini belajar merawat berbagai jenis anggrek. Untuk kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menanam atau mensplit anggrek Oncidium. Kebetulan saya hanya memiliki Oncidium americana dan Oncidium golden shower. Sama-sama jenisnya berwarna kuning ya bunganya saudaraku. Nanti kita lihat bagaimana cantik bunganya pada saat saya tunjukkan di slide gambar. Saudaraku, otomatis pada saat kita menanam anggrek harus ada bibitnya ya saudaraku. Setelah kita lanjutkan, ini dari rimbun anggrek Oncidium seperti ini yang sudah sangat rimbun dan sangat banyak rumpunnya. Otomatis kita harus mengambil bibit dari anggrek yang sudah rimbun seperti ini. Ini adalah bibit Oncidium americana. Kita ambil saudaraku bibitnya seperti ini. Nah, ini bibitnya. Yang kedua, otomatis kita harus mendapatkan bibit dari yang berikutnya yang kita ingin split atau kita tanam. Nah, kebetulan ada rimbunan dari Oncidium golden shower. Nah, ini kita ambil bibitnya juga seperti ini. Nah, mari kita tanam saudaraku. Mari kita coba split bagaimana nanti hasilnya. Monggo kita ikuti saudaraku. Setelah kita mempersiapkan bibit terlebih dahulu atau anggrek yang ingin kita tanam atau kita split atau kita pisahkan dari indukannya, otomatis kita harus mempersiapkan alat-alat perang kita atau bahan-bahan atau media yang akan kita tempelkan anggrek-anggrek tersebut. Di sini saya tekankan, menanam anggrek Oncidium americana itu sangatlah mudah dan menyenangkan saudaraku. Mari kita ikuti bagaimana cara saya mempersiapkan semuanya. Inilah alat-alat perang yang harusnya kita persiapkan terlebih dahulu pada saat kita akan menanam. Nah, pada saat saudaraku ingin menanam di pohon atau di pohon mati, boleh saja. Tetapi di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana pada saat kita menanam di pot. Nah, seperti ini. Kalau ada pot gerabah atau pot dari tanah liat lebih baik saudaraku. Tapi saya tidak menyediakan atau tidak ada stok di rumah, jadi ini yang saya gunakan. Dan ini adalah papan pakis. Seandainya saudaraku ada papan kayu atau belahan kayu atau papan apapun itu boleh digunakan, bisa saja, semuanya bisa saja digunakan, yang penting kita kondisikan. Nah, ini adalah media tanam tambahan seandainya kita letakkan di pot. Dan ini adalah moss hitam atau akar kadaka yang sering saya gunakan pada saat saya menanam anggrek. Daripada moss putih, saya lebih senang menggunakan moss hitam dan sabut kelapa saudaraku. Apakah boleh menggunakan moss putih? Boleh-boleh saja, tapi harus kita kondisikan supaya tidak terlalu lembab. Seperti itu ya saudaraku. Dan ini adalah bibit yang tadi kita ambil dari indukannya yang sudah rumpun sekali. Pada saat kita menginginkan anggrek-anggrek kita rumpun, pastinya juga membutuhkan waktu ya saudaraku. Tidak bisa sebulan 2 bulan. Itu pada saat kita melihat anggrek yang sudah rumpun dan rimbun sekali, pasti itu sudah bertahun-tahun ditanam. Seperti itu ya saudaraku. Mari kita ikuti step by stepnya supaya kita paham dan bisa memaksimalkan, sehingga menanam atau mensplit anggrek Oncidium sangat mudah dan menyenangkan. Seperti inilah prosesnya. Kalau secara pengalaman saya saudaraku, pada saat sebelum ditempel, sebelum ditanam di dalam pot, atau sebelum kita aplikasikan di media tanam yang ingin kita tanam, bibit-bibit anggrek Oncidium tadi, kalau cara saya saudaraku, itu saya ikat terlebih dahulu dengan media tanam yang kita siapkan, sedikit saja seperti ini, supaya akar-akarnya melekat ya saudaraku di plan yang sudah ada. Seperti itu. Kalau saya seperti ini saudaraku. Nah, jadi kita persiapkan terlebih dahulu seperti ini. Kita ikat dengan benang jahit seperti ini saudaraku, yang rapat. Baru nanti kita aplikasikan di media tanam yang ingin kita pakai.
Secara pengalaman saya, saudaraku, pada saat kita sudah menambahkan sedikit media tanam dan kita ikat dengan rapat dengan benang jahit seperti ini, saudaraku, ini akan mempermudah kita pada saat kita mau menempelkan di pohon mati atau mau menempelkan di pohon hidup atau mungkin di papan atau mungkin dimanapun kita letak. Nah, pada saat kita akan menanam di pot, bisa pot gerabah atau pot plastik seperti contohnya ini, kita tambahkan terlebih dahulu. Di bawahnya, saudaraku, bisa kulit pinus, bisa cacah pakis seperti ini, pakis balok-balok, arang atau pecahan genteng atau batu bata, monggo. Dan kita tinggal letakkan saja, saudaraku, bibit yang sudah diikat dengan media tanam tadi seperti ini. Nah, ini akan mempermudah kita, saudaraku, dalam menanam bibit atau anggrek. Jadi kita di samping-sampingnya tinggal tambahkan saja untuk supaya tidak bergerak plant ini, supaya pada saat tidak bergerak anggrek-anggrek kita akan cepat mengeluarkan akar-akar baru, mudah beradaptasi dan tidak stres ya, saudaraku, seperti itu. Nah, seperti ini sudah bisa dikatakan aman, saudaraku. Nah, kita ketahui bahwasanya yang perlu diperhatikan, anggrek Oncidium ini lebih senang dengan media tanam yang sedikit moist atau moist atau bisa dikatakan lembab ya, saudaraku. Jadi kita usahakan bagaimana supaya media tanam yang kita pakai bisa dikatakan menjaga kelembapan seperti itu. Jadi di atasnya bisa kita tambahkan akar kadaka seperti ini. Jadi jangan sampai tertanam bulbnya ya, saudaraku. Nah, di atasnya saja seperti ini. Nah, ini sudah aman, saudaraku, pada saat kita menanam di pot atau di pot plastik atau di pot gerabah seperti itu. Nah, pada saat kita tidak mendapatkan pot yang lubang-lubang banyak seperti ini, saudaraku, nah yang seperti ini kita bisa menggunakan pot yang biasa, tetapi kita lubangi, saudaraku, supaya ada sirkulasi atau supaya ada pertukaran udara untuk akar-akarnya yang akan tumbuh dan plantnya tidak busuk. Jadi kita jaga supaya tetap ada sirkulasi seperti itu. Ini juga bisa dikatakan sudah aman dan kita langsung bisa gantungkan pada saat kita ingin menggantung. Kalau seandainya pakai pot gerabah, kita ingin diletak, disusun, boleh saja, bagus-bagus saja. Seperti ini, saudaraku. Monggo dipraktekkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuat kita semangat mensplit anggrek Oncidium yang sudah rimbun dan rumpunnya sudah sangat banyak. Jadi menanam anggrek Oncidium, mensplit anggrek Oncidium sangat mudah dan menyenangkan ya, saudaraku. Pada saat kita ingin menempel bibit Oncidium ini atau plant Oncidium yang kita pisahkan dari induknya atau kita split ini, pada saat ditempel di papan, nah coba kita lihat, saudaraku, perhatikan di mana tunas barunya tumbuh. Hati-hati ya, saudaraku, jangan sampai tunasnya di dalam. Jadi tunas yang baru ini harus ada posisi di luar. Sifat dari tanaman Oncidium, tunasnya itu tumbuh memanjat, saudaraku, akan lebih tinggi seperti itu. Makanya pada saat kita sudah menanam Oncidium, terutama di pot, itu akan terjadi tidak beraturan atau kurang indah. Beda dengan pada saat kita tempel di pohon hidup atau pada saat kita tempel di pohon mati. Dia akan terus rimbun seperti itu, memanjat seperti itu. Pada saat kita tanam di pot, dia akan berantakan karena memanjat seperti itu. Jadi seperti ini, semakin tinggi gitu tumbuh anakannya seperti itu. Nah, seperti ini, saudaraku, kita lihat. Nah, kita ikat dengan rapat dengan benang jahit saja sudah cukup. Boleh dengan rafia juga boleh, tapi secara keindahan baiknya kita dengan benang jahit ada juga cukup, saudaraku. Nah, supaya tidak terlalu terlihat kalau kita ikat. Baiknya kalau di papan kita letak lebih bawah, saudaraku, ya, karena tumbuhnya memanjat. Tunas-tunas barunya itu akan terus naik seperti itu. Nah, seperti ini, saudaraku, pada saat kita tempelkan di papan pakis. Papan apa saja boleh, papan kayu, belahan kayu, bisa saja.
di tembok pun bisa, saudaraku. Bisa saja. Yang penting kita kondisikan, kita tambahi dengan media tanam supaya media tanamnya tetap lembab. Kita jaga supaya tetap lembab. Bagaimana supaya tumbuh subur dan onsidiumnya tidak mengering. Itu banyak sekali ya permasalahan dari para pecinta tanaman. Kenapa onsidium saya tidak berkembang dengan baik atau mengering atau bagaimana? Karena kurang lembab. Itu intinya di situ. Jadi media tanamnya harus lembab, saudaraku. Monggo seandainya dipraktekkan bisa diikuti cara saya. Pada saat saudaraku ingin mengaplikasikan di pohon mati atau di pohon hidup, tinggal tempel saja, saudaraku. Tetapi di sini saya tekankan lebih baik untuk membalut terlebih dahulu pohon mati yang akan kita tempel dengan bibit onsidium atau plant onsidium yang kita punya. Jadi seperti ini. Nih, kita berikan akar kadaka atau mos hitam tambahan di pohon matinya terlebih dahulu. Kita ikat dengan benang jahit yang rapat, baru kita tempelkan seperti ini, saudaraku. Bibitnya baru kita tempelkan seperti ini. Nah, baru kita ikat kembali dengan benang jahit yang rapat supaya tidak bergerak, supaya akarnya cepat menjalar. Seperti itu ya, saudaraku. Mudah saja, saudaraku, menanam anggrek atau mensplit anggrek onsidium sangat mudah dan menyenangkan sekali. Ini, dan kita tinggal jaga saja kelembapannya. Kita siram pada saat cuaca terik dan kondisinya sangat panas. Siram saja terus, saudaraku, sampai tumbuh dengan subur. Kalau mau ditambah nutrisi, monggo. Seperti itu. Yang penting rutin, tidak berlebihan. Sebelum akhir dari video ini, saudaraku, ini saya tunjukkan supaya tambah semangat lagi bagi para pecinta tanaman, bagi penyimak channel Ada Floris, untuk mensplit anggrek-anggrek onsidium yang sudah rimbun dan rumpun. Rumpunnya banyak sekali, dan ini adalah bukti atau contoh nyata hasil dari splitan yang sudah saya kembangkan dan sudah hidup bagus seperti ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena dari hanya memiliki 2 bulb batang onsidium americana dan 2 bulb dari golden shower, saya sudah memiliki beberapa pot lagi seperti ini. Ini kalau sudah berbunga semua pasti cantik sekali, karena dari satu batang atau dari satu bulb itu bisa keluar 2 atau 3 kalau subur sekali, saudaraku. Jadi ramai sekali. Seperti inilah, coba kita perhatikan, saudaraku. Ini dengan media tanam di bawahnya saya berikan sedikit arang, bisa juga kulit pinus seperti itu, bisa juga bata, baru di atasnya saya berikan sedikit akar kadaka. Seperti cara yang tadi ya, saudaraku. Seperti itulah, coba kita lihat hasilnya. Ini ada yang saya split di awal bulan Desember tahun kemarin, ada yang pertengahan tahun 2023 ini, dan ini akhir bulan Desember. Sudah seperti ini. Nah, ini semuanya contoh ya, saudaraku, supaya kita tambah semangat. Seperti itulah. Mudah dan menyenangkan ya, saudaraku, menanam anggrek onsidium dan mensplit anggrek onsidium itu ternyata sangat mudah dan menyenangkan, dan ini hasil-hasil yang sudah terbukti. Bagus sekali ya, saudaraku. Dari beberapa rumpun saja sekarang sudah menjadi banyak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua perhatian, dukungan, support, dan doa-doa baiknya selama ini. Like dan subscribe-nya, juga komen-komennya. Terima kasih. Monggo di-share supaya lebih bermanfaat lagi apa yang sudah saya bagi, sedikit ilmu yang ada. Salam satu hobi. Assalamualaikum.